Shalom, perkenalkan nama saya Putri Alicia Manoe, mahasiswa dari Prodi Sosiologi, kelas C semester 2 dengan NIM 2103030101. Di sini saya akan membahas tugas mingguan saya yang kedua tentang kesadaran Ganget, pemikiran, kemauan, dan tindakan kolektif di era media sosial dari mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Nah, buku yang berjudul Kesadaran Ganget ini dibuat oleh Josh Hen. Buku ini menyelidiki bagaimana perangkat elektronik yang kita gunakan memengaruhi kesadaran kita, baik individu maupun kelas. Nah, di sini apa dampak fiksasi tanpa henti kita pada Ganget terhadap perjuangan solidaritas, artikulasi politik, dan intelijen jenis baru. Nah, dalam studi terobosan ini, Josh Hen mengeksplorasi kekuatan politik dan sosial baru. Nah, kesadaran Ganget memeriksa transformasi kesadaran kita sebagai kekuatan politik historis dalam dua pengertian, sebagai kesadaran individu dalam hal perasaan dan kehendak, dan juga sebagai kesadaran kelas. Nah, menjelajahi berbagai manifestasi dalam kebersamaan digital, ia menyelidiki bentuk solidaritas digital apa yang dapat diambil dan bertanya apakah kita dapat belajar dari komunisme masa lalu dan bagaimana solidaritas dapat diwujudkan di masa depan. Dan juga saat ini, Ganget jaringan di mana-mana menawarkan peluang baru yang menarik untuk perubahan sosial dan politik. Nah, tetapi juga bahaya ketersaingan dan kebodohan yang disignifikan. Nah, pertanyaan mengenai Ganget jika seperti yang saya sarankan dalam pendahuluan, kita dapat dengan mudah memahami Ganget sebagai hal yang berguna dengan tujuan. Maka pertanyaan itu perlu dipindahkan ke tingkat yang lebih mendasar. Kita perlu mengeksplorasi cara-cara di mana hal-hal ini berfungsi di dunia kita. Dan bagaimana kegunaan ini memanifestasikan dirinya, bagaimana Ganget memperluas, mengubah, atau membentuk kerangka dunia manusia. Nah, di sini juga membahas tentang materialisme. Ganget dalam bab sebelumnya saya menawarkan kerangka kerja awal untuk menentukan dan merefleksikan Ganget. Nah, saya berpendapat bahwa Ganget dapat ditemui sebagai hal atau benda, seperti bahwa orientasi kami terhadap mereka harus seperti hal-hal mengenai potensi mereka sebagai hal fokus yang berkumpul. Nah, di sini juga berpendapat untuk melepaskan ke arah Ganget sebagai di posisi untuk mendukung ini. Nah, juga menggambarkan garis koneksi antara Ganget, Ansible, dan dispositif. Nah, di sini juga menyentuh aspek-aspek pembentukan Ganget, politik dan ekonomi, tetapi dengan cara yang agak terbatas. Oleh karena itu, dalam bab ini akan mengembangkan tema-tema ini dengan eksplorasi peran modal yang lebih kontekstual dan terfokus secara lebih luas dalam pembentukan Ganget dengan penekankan khusus pada pemahaman materialisasi tentang potensi Ganget, tetapi juga keterbatasan mereka dalam hal itu akan berpendapat bahwa itu adalah modal untuk membangun Ganget sebagai objek daripada apapun di Ganget itu sendiri. Nah, dan dengan juga demikian pertanyaannya menjadi salah satu dari menentukan keseimbangan antara penentuan dan kesadaran dalam berpaling dari jalur itu. Nah, Ganget dispositif berpotensi dalam kondisi bahan beton. Nah, ada batasan kontrol dan sumber kuteransikan dan eksploitasi yang signifikan dalam dispositif mereka yang menyeluruh seperti yang disebut, disebutkan sebelumnya. Nah,
kondisi dispositif yang benar-benar heterogen, dispositif yang saat ini mendominasikan masyarakat barat dan banyak dunia yang lebih luas dalam berbagai tingkat intensifikasi dan toleransi. Nah, adalah bahwa dari kapitalisme yang dispositif yang saat ini kami huni merupakan fase ekstrim dari pengembang kapitalisme. Di sini juga saya akan menjelaskan kesadaran Ganget. Nah, akan mengatuliskan gambaran otak dan kesadaran dengan konsep Ganget. Nah, untuk bergerak ke arah deskripsi yang lebih berkembang tentang kesadaran Ganget sebagai bentuk pemikiran bersama yang diperbesar dan diperluas oleh Ganget, dan itu mencukup rasa kesadaran baik sebagai kesadaran diri dan kesadaran kolektif. Nah, di sini juga akan membahas pengertian istilah yang lebih luas mengganggu, yaitu kesadaran yang didominasi oleh Ganget. Nah, untuk mencapai titik itu akan sangat membantu untuk melihat apa yang dapat kita pelajari dari teori-teori sebelumnya tentang teknologi dan kesadaran yang ditambah. Hibridasi manusia komputer yang digambarkan dalam film-film ini mengeksplorasi dari kecerdasan yang ditambah dan distribusikan ke alam yang mengerikan, tepatnya sebagai semacam menjadi absolut yang merupakan variasi dari pemikiran transenden. Dalam hal ini adalah versi singularisasi yang menjadi buruk. Namun, film-film ini adalah metafora ekstrapolasi dari teknologi dan situasi yang ada untuk membantu kita merenungkan kondisi kita saat ini dan memikirkan masa depan yang ingin kita cegah. Nah, penggambaran seperti itu mengabaikan usaha bersama dari banyak individu yang berpikir yang lebih sederhana yang didefinisikan oleh Lefebvre pada tahun 1968. Nah, tidak diragukan lagi. Ini karena upaya semacam itu tidak menghasilkan alur cerita yang begitu dramatis. Dalam beberapa hal ini adalah memberikan putaran fiksi ilmiah ke teori teknologi. Nah, teori-teori semacam itu memberikan prestasi kekuatan dan kenyataan tanpa batas bagi mereka yang tidak berdaya. Di era media sosial, kita berpikir, memutuskan, dan bertindak secara kolektif, dan bagaimana kolektivitas ini diterjemahkan ke dalam tindakan. Nah, tesis menyeluruh saya adalah bahwa kita dapat melihat spektrum kecenderungan dalam tindakan kolektif yang secara luas terbagi menjadi apa yang akan saya definisikan sebagai kesadaran resonan dan idiot, sebagai divisi yang juga setara dengan penggunaan Ganget dalam mode benda atau objek dan dalam cara yang berbeda. Nah, bentuk kesadaran Ganget aktif, di mana kita diarahkan pada Ganget kita sebagai objek, mereka menjadi alat pemuasan sumber akses ke komoditas. Sekian dari penjelasan saya, sekian dan terima kasih.